Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kita masuk pada materi kita, yaitu algoritma kriptografi RSA. Oke, di sini ada sekilas tentang algoritma kriptografi RSA ya, sebelum kita masuk pada studi kasusnya. Oke, kriptografi RSA ini ditemukan pada tahun 1977. Ini merupakan generalisasi dari IDCO yang ditemukan kembali oleh 3 orang ilmuwan dari MIT, yaitu yang bernama Rivers, Samir, dan Andleman. Jadi, algoritma enkripsi yang mereka buat inilah dikenal dengan nama RSA. Dari sekian banyak algoritma kriptografi kunci publik yang pernah dibuat, jadi algoritma yang paling populer ini adalah algoritma RSA. Jadi di mana keamanan algoritma RSA ini ya terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Jadi pemfaktoran ini dilakukan untuk memperoleh kunci privat. Selama pemfaktoran bilangan besar menjadi faktor-faktor prima itu belum ditemukan algoritma yang mangkus, maka selama itu pula keamanan algoritma RSA ini tetap terjamin. Sini adapun algoritma RSA yang memiliki besaran-besaran sebagai berikut. Yang pertama ada nilai P dan Q, ini adalah bilangan prima di mana bilangan ini adalah rahasia. Kemudian N ini didapat dari P dikali Q, ini nilainya tidak rahasia. Selanjutnya yang ketiga yaitu theta N, ini didapat dari P dikurang 1 dikali Q dikurang 1, ini sifatnya rahasia. Yang keempat ada kunci enkripsi atau E, ini merupakan kunci publik ya atau umum, ini tidak rahasia. Kemudian yang kelima yaitu D, ini kunci dekripsi, ini sifatnya kunci privat, ini rahasia. Kemudian M ini adalah message atau pesan atau plain text ya, ini sifatnya rahasia. Kemudian yang ketujuh C ini adalah ciphertext, ini tidak rahasia. Jadi RSA ini adalah suatu blok sandi rahasia, tempat teks asli dan teks rahasia yang merupakan bilangan bulat antara nilai 0 dan N dikurang 1. Jadi untuk beberapa N, enkripsi dan dekripsi berasal dari beberapa bentuk berikut. Untuk beberapa blok teks asli atau M dan blok teks rahasia atau C. Jadi untuk enkripsinya, ini untuk rumus enkripsi yaitu C sama dengan message atau pesan dipangkatkan dengan E ini adalah kunci umumnya tadi ya, modulo N. Untuk tahap dekripsi yaitu M sama dengan C pangkat D modulo N. Jadi blok pengirim maupun penerima harus mengetahui nilai dari N dan E. Dan untuk si penerima saja yang mengetahui nilai D. Jadi yang penerima harus mengetahui kunci privatnya. Ini merupakan algoritma enkripsi kunci umum dengan kunci privat. Sebesar KU, ini kunci umum, sama dengan nilai E, nilai N. Dan kunci khusus sebesar KR sama dengan D, kunci privat tadi, N. Ini nilai N tadi didapat dari P dikali Q. Adapun algoritma kriptografi RSA, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama kita harus mencari algoritma dari pembangkitan kunci. Yang kedua, di sini ada algoritma proses enkripsi. Yang ketiga ada algoritma proses dekripsi. Jadi kalau untuk algoritma pembangkitan kunci kita harus mengetahui nilai P dan Q. Syarat P dan Q ini harus bilangan prima. Barulah kita mencari nilai N. N ini adalah didapat dari P dikali Q.
Selanjutnya nanti kita akan mencari nilai theta n yang didapat dari P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Jadi selanjutnya kita akan mencari kunci publiknya nilai E dan kunci privatnya atau D. Barulah kita masuk proses algoritma enkripsi, di mana untuk ciphertext sama dengan message atau pesan aslinya dipangkatkan dengan kunci umum atau E modulo M. Sedangkan algoritma proses dekripsi yaitu M sama dengan ciphertext pangkat kunci publik atau pangkat D modulo M atau modulo N maksudnya ya. Itu lebih jelasnya di sini ada studi kasusnya. Misalkan diketahui berupa pesan di sini ya atau plain text yaitu hari spasi ini. Maka di sini ditanya enkripsi dan dekripsi dengan metode RSA. Jadi untuk penyelesaiannya di sini kita akan melakukan tahap pertama yaitu algoritma dari pembangkitan kunci. Jadi hasilkan dua buah integer prima besar B dan Q. Untuk memperoleh tingkat keamanan yang tinggi, pilih P dan Q yang berukuran besar. Misalnya nanti kita gunakan sampai 1024 bit. Tapi pada contoh di sini ini kita pilih aja bilangan yang kecil untuk mempermudah perhitungan ya. Jadi untuk nilai P dan Q-nya jangan terlalu besar, jangan sampai ya, walaupun nanti kalau kita bangun aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman ya kita harus menggunakan nilai P dan Q-nya itu ya berukuran besar lah, minimal 1024 bit. Jadi sebagai contoh di sini yaitu nilai P sama dengan 47, kemudian kita ambil nilai Q-nya 71. Jadi di sini kita akan mencari nilai N. N ini kan didapat dari P dikali Q. Jadi N sama dengan 47 dikali 71. Jadi 47 kali 71 di sini adalah 3337. Kalau udah kita hitung ini yang B, ya bagian yang C kita mencari nilai theta n. Theta n ini berdasarkan rumus tadi ya, yaitu P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Jadi P-nya tadi di sini 47 dikurang 1 dikali sini Q-nya 71 dikurang 1. Jadi 46 dikali 70. Jadi 46 dikali 70 dapatlah theta n-nya sama dengan 3220. 3220 ya, untuk nilai P dan Q-nya 2 digit aja udah bilangan N dan theta N sudah besar ribuan. Oke. Yang D, pilih D yang relatif prima terhadap theta N. Yang E relatif prima terhadap theta N. Artinya faktor pembagi terbesar keduanya itu adalah 1. Jadi secara matematis ini disebut dengan GCDE theta N, ini nanti hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau untuk mencarinya ini dapat digunakan yang namanya algoritma Euclid. Algoritma Euclid di sini dengan rumus yaitu GCD E, theta N ini hasilnya sama dengan 1. Atau bisa juga dicari di sini E theta N sama dengan 1 modulo N. Atau E theta N modulo N sama dengan 1. Jadi kita cari di sini E-nya. Jadi dalam kasus ini E-nya ini adalah 79. Kenapa 79 di sini? Ya kita di sini 79 GCD 79,3220 ini hasilnya sama dengan 1. Oke, kita coba lihat pembuktiannya di sini.
Kita Excelnya ya. Jadi di sini ya kesulitannya untuk mencari nilai dari E dan D-nya ya. Oke, untuk Excel-nya kita aktifkan. Oke, di sini untuk tadi nilainya misalnya 1, 2, 3, 4 di sini. Ini karena sampai pembuktiannya sampai 79 mungkin terlalu banyak ya. Nah, misalnya di sini Ibu buat aja dia 79. Oke, kalau untuk mencari nilai GCD di sini GCD dari ini koma tadi untuk nilai kita lihat nilai n-nya itu atau di sini ya nilai theta n-nya itu adalah 3220. Jadi 3220 sini 3220. Oke, kita enter. Ini kita tarik. Nah, di sini GCD yang nilainya sama dengan 1 itu adalah nilai 1, 3 sama 79 di sini. Ya, karena Ibu di sini Ibu cari aja sebagai sampelnya sampai 79. Jadi kita ambil nilai yang tertinggi lah karena untuk nilai untuk kunci ya, untuk kunci itu ya nilai E-nya yang tertinggi. Jadi yang tertinggi itu adalah 79. Maka di sini E sama dengan 79. Ini memang udah terbukti dengan menggunakan algoritma Euclid GCD E. Ini 79,3220 hasilnya sama dengan 1. Kalau udah dapat nilai E-nya di sini ya. Kemudian kita cari nilai D. Jadi sehingga nanti E dikali D sama dengan 1 modulo theta N. Atau bisa juga kita cari dengan menggunakan nilai rumus dari D sama dengan 1 ditambah K dikali theta N dibagi E. Di sini ya. Jadi kalau untuk bilangan besar ini dapat digunakan algoritma extend Euclid. Jadi kita bisa untuk mengetahui nilainya ini, bisa juga kita sebagai alat bantunya tadi Excel. Tampilkan lagi. Ini tadi ya. Jadi kita gunakan di sini supaya lebih jelas ya. Jadi kita gunakan aja yang nilai D untuk mencari D. Di sini kan sama dengan di sini ya 1 ditambah, ini kita buat aja di sini 1 ditambah K, anggap aja K-nya ini kita sorot ya, dikali theta N. Tadi theta N udah didapat nilainya yaitu 3220. Ini tadi ya theta N-nya tadi udah didapat yaitu dari P dikali Q tadi ya. Oke, selanjutnya dibagi dengan E-nya tadi adalah 79. Oke. Ini misalnya kita enter. Ini kita misalnya sampai
ini karena apa? Kita buat aja sampai misalnya 30. Oke, selanjutnya di sini kita tarik untuk nilai D-nya. Oke. Di sini yang kita ambil adalah bilangan ininya ya, bilangan bulatnya. Nah, di sini bilangan bulat. Di sini adalah untuk nilai K-nya, ini K-nya 25. Jadi di sini ini nilai K-nya 25. Maka di sini 25 berarti K-nya 25, berarti nilai dari D-nya itu adalah 1019. Udah dapat 1019. Nah, di sini untuk nilainya, untuk mencari nilai D-nya tadi, berarti K-nya itu 25. Ya, berarti di sini 1 ditambah 25 kali 3, 2, 20 dibagi 79, dapatlah nilainya 1019. Ya, di sini pas ya. Oke, di sini nih 1019. Nah, jadi untuk nilai F-nya, bagian F-nya ini kunci publiknya udah didapat, bahwasanya E-nya tadi 79, N-nya tadi yaitu 337 ya, 3300 ya, 3337. Itu tadi udah didapat dari ini di sini tadi ya. Ini tadi nilai tetanya yaitu P dikali Q, nilai N-nya tadi ya 3337. Oke, ini dapat nilai N-nya P dikali Q. Kemudian kunci privatnya yaitu D, N. Ini udah didapat tadi. D itu nilainya 1019 di sini. Kemudian nilai N-nya tadi 3337. Oke. Tahap kedua yaitu tahap dari algoritma enkripsi. Jadi adapun langkah-langkahnya yaitu ubahlah pesan tersebut dalam sistem desimal atau pengkodean ASCII. Jadi misalnya di sini M, sex atau plain text-nya yaitu hari. Di sini ada spasi ini. Jadi H ini kita ubah yaitu nilai desimalnya adalah 72. Jadi di sini kita lihat kembali. Di sini kita lihat untuk kode ininya ya. Oke. Tadi untuk nilai H, kita lihat di sini karakternya dia huruf kapital, maka nilai H-nya di sini 72. Kemudian A-nya 65. Kemudian R-nya di sini 82. Selanjutnya I. Nah, di sini I 73 hari. Baru spasi 32. Oke, udah dapat di sini ya. Kecil lagi biar sesuai atau tidak di sininya ya. Oke, di sini spasinya 32, kemudian I-nya di sini 73, selanjutnya N di sini 78, kemudian I-nya 73. Jadi sudah sesuai dengan kode ASCII. Ini bisa kita download ya di Google juga ya, cari aja kode ASCII, dia udah ada tampil seperti ini. Oke, itu dia udah berdasarkan kode ASCII. Selanjutnya di sini pengirim memecah M menjadi blok yang lebih kecil.
Misalnya M dipecah menjadi 6 blok yang berukuran 3 digit. Jadi di sini kita ambil 3 digit masing-masing, yaitu 7, 2, 6. Jadi itu pesan pertama. 7, 2, 6. Selanjutnya di sini 5, 8, 2. Itu pesan kedua. Pesan ketiga yaitu 7, 3, 3. Nih. Kemudian pesan berikutnya yang keempat 2, 7, 3. Nih. Pesan kelima 7, 8, 7. Nih. Pesan keenam di sini karena dia 3, ini kan digit 1 digit 3, maka sebelah kirinya kita tambahkan 2 digit dengan nilai 0 supaya tidak mempengaruhi nilai. Jadi tetap nilainya walaupun ditambah sebelah kirinya tetap nilainya itu adalah 3. 0, 0, 3. Jangan penambahan sebelah kanan. Penambahan sebelah kanan sudah nilainya 300, bukan nilainya 3 ya. Jadi tambah sebelah kiri yaitu 0, 0, baru 3. Tapi kalau di sini ya, ini kan kalau kita jangan salah penambahan lah, nanti salah artinya juga. Oke, setelah ini nilai-nilai M tadi udah dibuat dalam bentuk blok, 3 blok. Ini masih terletak di dalam selang, yaitu 0,3337 kurang 1 ya kan? Karena di sini kan tadi untuk nilainya itu antara 0 sampai N dikurang 1. Berarti masih dia di dalam selang rentang ini ya, agar transformasi menjadi 1 ke 1. Kemudian di sini pengirim mengetahui kunci publik penerima. Jadi E-nya tadi udah didapat yaitu nilainya 79 dan nilai N yaitu sama dengan 3337. Jadi pengirim ini dapat mengenkripsi setiap blok plain text sebagai berikut. Jadi si pengirim ini diubah menjadi ciphertext. Berarti di sini 726 pangkat 79 modulo 3337. Jadi di sini kita nggak karena nilai pangkatnya terlalu besar, jadi kita nggak bisa menggunakan Excel. Jadi kita di sini menghitungnya gunakan kalkulator ya, karena nilainya sudah terlalu besar. Jadi di sini misalnya kita buka kalkulatornya. Oke, jadi kalau untuk gunakan Excel dia sudah tidak tertampung lagi. Kenapa? Karena sudah pangkatnya terlalu besar. Jadi 726 tadi ya dipangkatkan dengan 79. 79 aja sudah triliunan, udah terlalu besar, udah nggak bisa tertampung lagi. Di sini aja udah nilainya 1, 3, 2, 3, sekian plus 226. Di sini ya. Kemudian dimodulukan, kita tekan mod. Modulo yaitu nilai dari N-nya yaitu 3. Di sini tadi ya 3337. 3337. Oke. Dapatlah di sini 215. Oke ya. Di sini udah sesuai. Oke, nih geser 215. Jadi untuk berikutnya ya kita tinggal pangkatkan lagi. Misalnya 582 pangkat 79. Oke, sama dengan nih, baru dimodulukan dengan 3337. Dapatlah nilainya 776. Oke, tuh pesan yang berikutnya lagi 733 dipangkatkan dengan 79. Oke, sama dengan baru kita modulukan dengan 3337. Oke, dapatlah hasilnya 1743. Jadi seterusnya ya, di sini 3. Ini yang terakhir C6-nya ini ya. 3
pangkatkan dengan 79 sama dengan ini 3 aja sudah dipangkatkan, ini nilainya udah cukup banyak ya. Nah, baru dimodulkan dengan 3337. Oke, dapatlah nilainya 158. Jadi cippertext yang dihasilkan adalah, inilah kita buat dalam bentuk ini ya, ini masih blok-blok ya, bloknya belum ditentukan, yaitu 215, 776, 174, 43, 933, 1731, 158. Jadi di sini untuk langkah selanjutnya si penerima pesan akan melakukan dekripsi. Tahap dekripsi yang tahap ketiga, si penerima pesan ya, dia menerima dekripsi dilakukan dengan menggunakan kunci privat. Jadi setidaknya harus tahu kunci privatnya ya, sama nilai dari n-nya tadi. Oke. Jadi di sini kunci privatnya yaitu 1019 tadi yang sudah kita cari dari proses pembangkitan kunci. Jadi blok-blok cippertextnya ini didekripsikan sebagai berikut. Nah, jadi di sini pesannya ini ya langsung ya kita pangkatkan dengan kunci privatnya. Ini tadi pesan yang sudah kita dapat ini tadi. Ini 215, nanti ya pangkatkan 79. Ya kan, 776 pangkatkan dengan 79, 1743 pangkatkan dengan 79, 933 pangkatkan 79 sampai 158. Maksudnya bukan dipangkatkan 79 melainkan nilai dari, maaf ya, salah ya, dipangkatkan dari 1019 maksudnya ya. Nah, ini nanti dipangkatkan semua dengan 1019 yaitu kunci privatnya tadi. Oke ya. Jadi di sini ya kita gunakan alat bantu kalkulator, kalau nggak bisa ya, nilainya besar. Ini ya, kita misalnya tadi 215 dipangkatkan dengan 1019, kalau kita gunakan Excel udah tidak tertampung lagi di sini. Oke, baru dimodulkan dengan nilai n-nya tadi yaitu 3337. Oke, sama dengan dapatlah nilainya 726. Kembali dia di sini ya. Nah, terusnya contohnya lagi ini 776. Oke, dipangkatkan dengan 1019. 1019. Oke. 1019 ya, sama dengan ini, geser dulu. Kemudian dimodulkan dengan 3337. Oke, dapatlah 582. Itu ya, seperti itu ya. Jadi kita harus gunakan kalkulator karena itulah dia nilai-nilai dari algoritma RSA ini udah cukup tinggi ya, karena dia memang untuk menghitung nilai-nilai besar ya. Oke, contoh ini yang terakhir nih ya, 158. Jadi kita buat 158 dipangkatkan dengan 1019 sama dengan Oke, nggak nampak, sama dengan baru dimodulkan dengan 3337. Oke, di sini hasilnya yaitu 3. Pasti yang di sini tadi ya, 3. Nih. Oke. Kalau udah ini, maka kita susun. Kita susun menjadi
2 blok pesannya tadi. Ini tadi ya kita susun menjadi 2 blok, yaitu 72, 65, 82, 73, 32, 73, 78. Kemudian di sini 73. Oke. Ini dia udah kita susun seperti ini. Maka di sini kita lihat pada sistem pengkodean ASCII. Jadi 72 ini apa? Jadi di sini kita lihat di bagiannya tadi ya. Kita lihat kembali. Di sini 72 di desimalnya 72 itu adalah H. Kemudian 65 kita lihat adalah A. Ini udah pas ya. Oke. Selanjutnya 82 kita lihat di sini. 82. 82 adalah R. Kemudian 73 adalah I. Kemudian 32 adalah spasi, ya kan? Hari spasi. Kemudian 73 adalah I. Kemudian kita lihat lagi 78 di sini. Ini tadi ya 78. 78 adalah N. Kemudian 73 adalah I. Jadi dia kembali ke pesan aslinya, yaitu hari ini. Oke, itulah dia cara penyelesaian dengan menggunakan algoritma RSA. Ya, mungkin perhitungannya harus menggunakan alat bantu ya. Dengan menggunakan kalkulator karena nilai-nilai yang dihitung itu sangat-sangat tinggi. Oke, demikianlah untuk pertemuan kita hari ini mengenai algoritma kriptografi RSA. Jangan lupa dipahami materinya ya. Dan selamat mencoba untuk melakukan perhitungan dari algoritma RSA, di mana ketiga tahap itu tadi, pembangkitan kunci, proses enkripsi, dan proses dekripsi dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Bye-bye.